Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amali fis sirri wal 'alani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Jamaah musalla al-ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan, dikumpulkan kembali. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan shiratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan lanjutkan sedikit tentang materi yang kemarin kita pelajari bersama di Masjid Al-Hikmah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali materi-materi yang terkait tentang Al-Islam. Materi yang terkait tentang Al-Islam insyaallah. Poin yang terakhir yang kami sampaikan di dalam pertemuan yang sebelumnya adalah tentang definisi. Kemudian kita juga mengenal tentang kesempurnaan secara global. Nanti kami akan lebih jelaskan kembali kesempurnaan itu di dalam kriteria-kriterianya. Kemudian tentang Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan definisi daripada Al-Islam masih ingat, masih ada catatannya. Sebenarnya dengan adanya handphone itu membantu kita sebenarnya untuk bisa sekaligus dijadikan buku, bisa dijadikan salah satu daripada alat tulis kita. Dan lebih praktis daripada harus bawa yang namanya bolpen atau mungkin buku dan seterusnya. Dan juga lebih mudah untuk nyimpannya. Karena kalau pakai buku atau pakai notes ataupun yang lainnya, khawatir setiap kajian baru lagi yang kemarin hilang. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Tapi kalau pakai handphone insyaallah akan lebih mudah, bisa langsung ke save dan kita bisa bawa kemana-mana. Dan khususnya ada catatan-catatan penting di dalamnya yang sifatnya pokok-pokok inti pembahasan. Suatu waktu kita bisa ulangi lagi, kita bisa review kembali, karena metodologi kita di dalam kajian beda dengan di pesantren. Beda dengan yang sifatnya intensif, rutin ketika berada di lembaga yang sifatnya khusus.
Sehingga kita harus bisa pandai dan tepat di dalam memilih, yaitu media yang kita gunakan untuk nantinya murajaah, mengulangi kembali daripada materi yang kita pelajari. Sehingga di dalam metodenya, kalau boleh kami sarankan, tulis di dalam bentuk yang sifatnya yaitu poin-poin besar. Di dalam poin-poin besar. Contohnya misalnya, Al-Islam, apa sih definisinya Al-Islam? Ini, subhanallah. Ketika dibutuhkan tentang reference atau butuh dalil, tinggal tulis ayat ini nomor sekian. Akan lebih memudahkan bagi kita sebenarnya. Jadi kita juga bisa lebih comfortable, familiar dengan digital yang ada. Karena terus terang sekarang udah bukan zamannya nulis manual lagi gitu kan. Subhanallah. Kita manfaatkan media yang ada untuk bisa lebih efisien membantu di dalam yaitu perjalanan talabul ilmi kita. Agama Islam pastinya setiap muslim sudah yakin, hakul yakin, adalah agama yang satu-satunya diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sudah tidak diragukan lagi dan tidak mungkin seorang muslim akan meragukan tentang yaitu Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam meyakini Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita harus mengenal Islam lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang pengenalan kita terhadap agama Islam. Selain nanti kesempurnaan daripada agama Islam, kita juga akan lalui. Kami awali yang pertama setelah kita melalui beberapa poin yang tadi, kami ingin menjelaskan tentang yaitu pengenalan terhadap Islam, agar kita mengenal seutuhnya tentang yaitu agama Islam. Di dalam tingkatan akidah, Islam itu tingkat yang keberapa? Tingkatan yang keberapa? Tingkatan yang paling dasar, paling awal. Seseorang itu tidak mungkin dia akan langsung meningkat menjadi seorang muhsin sebelum dia awali dulu dari tingkat dasarnya adalah al-Islam. Sehingga poin ini sangat mendasar dan ini prinsip. Kita akan bisa lebih jauh mengenal, memahami, menjalankan dan seterusnya tentang Islam. Kita awali dulu mengenal seutuhnya tentang agama Islam. Karena di dalam makna Islam itu sendiri adalah kita benar-benar ada totalitas untuk berserah penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, MOU-nya kita dengan Islam, perjanjian kita dengan Islam adalah kita menyerahkan totalitas di dalam Islam. Sehingga maknanya al-Islam itu adalah al-istislam. Al-istislam, berserah diri dengan bentuk yang sifatnya totalitas. Ketika kita siap menjadi seorang muslim, kita harus benar-benar siap untuk bisa menjalankan apa yang dimauin oleh Islam. Itu sebuah tuntutan, konsekuensi. Karena kalau cuma sekedar seorang muslim, tapi
kita tidak siap menyerahkan diri kita untuk Islam, pastinya Islamnya akan dipertanyakan. Awali dengan yang pertama, setelah poin-poin yang tadi, kenal definisinya, kemudian tentang poin-poin yang ada di dalamnya, kemudian kita masuk kepada poin yang mendasar berikutnya, kita mengenal tentang agama Islam, mengenal tentang Islam. Karena Islam di dalam maknanya adalah yaitu kembali kepada makna yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepadanya dengan kepatuhan kepada segala perintahnya dan menyelamatkan diri, melindungi diri daripada perbuatan syirik dan daripada orang-orang pelaku syirik. Subhanallah. Sehingga dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengawali dakwahnya di dalam fase Mekah yang pertama, dan yang pertama kali beliau doktrin kepada para sahabat yang awail, as-sabiqun al-awwalun, periode-periode awal yang masih sembunyi-sembunyi masuk Islamnya, pertama yang beliau mantapkan, yang beliau benar-benar kokohkan pertama adalah pondasi, sekaligus meminta MOU kepada mereka untuk siap totalitas di dalam Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid dengan penuh ketundukan dan ketaatan. Sekaligus karena dia sudah ikrar di dalam Islam, berarti yang bertentangan dengan Islam, yang bertolak belakang dengan Islam, yaitu lawannya tauhid, asyirik, dia harus bisa benar-benar melepaskannya. Dan juga harus menjauhi komunitas kesyirikan. Ini Islam. Dan ini juga sama tuntutan dulu as-sahabah yang disampaikan oleh Rasul terhadap Islam. Kita pun juga seperti itu konsekuensinya. Jadi ketika kita sudah mengaku seorang muslim dan siap untuk totalitas di dalam Islam, jangan coba-coba dekat dengan kesyirikan. Jangan main-main dengan yang namanya kesyirikan. Jangan coba-coba. Dan juga jangan mau dibawa masuk kepada komunitas yang namanya kesyirikan. Walaupun dengan tujuannya alasan dakwah lah, entar mau dilurusin lah, mau dibenerin lah, bohong. Nggak ada itu. Tidak mungkin. Karena sesuatu yang namanya pondasi harus benar-benar murni. Harus benar-benar kuat. Harus benar-benar mantap. Tidak ada campurannya. Sama kayak orang yang bangun. Emang bangun pondasi mau coba-coba. Gimana efeknya? Mau bangun pondasi dengan campuran yang setengah-setengah, nggak jelas. Beresiko nanti ketika akan berdiri tegak. Sehingga sejak awal sudah benar-benar murni, kuat, mantap, berada di atas Islam yang totalitas, berlandaskan tauhid, melindungi diri dari syirik dan daripada komunitas kesyirikan. Sepakat? Ini Islam. Dan ini yang harus kita pegang dan kita jalankan. Pengenalan kita terhadap Islam, kita sekaligus mengenal tentang tingkatan yang ada di dalam agama Islam. Ikutin pas pampres protokol. Siap. Di dalam Islam sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Di dalam Islam sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan Islam yang pertama ada, yaitu yang namanya Islam
iman, kemudian ihsan. Informasi yang sampai ke kami di kajian di sini sudah bolak-balik macam-macam kitab tauhid dibaca katanya. Ya Pak Irwan. Ada akidah wasitiyah, qawaidul arba'ah, kemudian usulul tsalatsa, masya Allah. Udah pakar semua nih kayaknya. Sudah ngelotok kayaknya nih Pak Irwan. Oh belum. Gitu maksudnya. Subhanallah. Berarti di dalam akidah sudah nggak diragukan lagi. Sudah, insya Allah nggak diragukan lagi. Sudah mantap. Nggak kena, gampang kena angin, nggak bawa-bawa nanti kebawa-bawa ke yang lainnya. Dan juga nggak seperti yang tadi. Nggak ada alasan-alasan untuk yang namanya dakwah. Mau coba ngikut-ngikut ke sono, nggak ada. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang murni, nggak bisa mengenal dengan cara-cara seperti itu. Dan itu bukan metodologi dalam dakwah yang benar, yang tepat. Subhanallah. Sehingga harus benar-benar memposisikan diri kita itu di dalam posisi yang tepat dan benar. Tingkatan atau 3 tingkatan ini, Islam, iman, dan ihsan. Pastinya setiap dari kita setelah sudah kita mengenal Islam, dari tingkatan pertama yang ada di dalam tingkatan Islam itu, kita pun juga sudah mengenalnya pastinya. Apa yang ada di dalam tingkatan Islam itu? Tentang apa? Tentang apa Pak Irwan? Yang ada di dalam Islam itu tentang apa? Mengingat Allah. Ahsan. Tapi apa yang dimaksud dengan tingkatan Islam di sini yang harus kita kenalin satu persatu? Yang dimaksud adalah rukun Islam. Rukun Islam. Udah kenal nggak kita sama rukun Islam? Ada berapa? 6 apa 5? Yakin? Yakin 5? Kita sudah kenal nggak satu persatu daripada rukun Islam ini? Apa itu syahadatain? Apa rukun-rukunnya daripada syahadatut tauhid? Apa syarat-syaratnya? Apa pembatalnya? Kemudian apa konsekuensi daripada syahadat Rasul? Apa yang ada di dalam tuntutan di dalam, yaitu kita bersyahadat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dipelajarin semestinya ini, udah kan? Udah Pak Irwan? Udah belum? Subhanallah. Ini pondasi-pondasi awal yang harus kita kenal satu persatu. Sehingga nanti dengan kita mengenal satu persatu daripada poin-poin tersebut akan semakin memantapkan, menguatkan kita, pemahaman kita, pengenalan kita dengan Islam. Karena nggak mungkin seorang muslim nggak kenal satu persatu daripada yang namanya rukun Islam. Apalagi dengan 2 syahadatain, wajib dihafal satu persatu. Apa rukunnya kalimat tauhid? Ada berapa rukunnya? Ada berapa syaratnya? Belum pernah dibahas? Ini dia, makanya. Lalu kalau mau loncat langsung ke pembatal Islam kan buru-buru jadinya. Padahal di dalam pondasi awal tentang Islam kita harus kenali apa makna la ilaha illallah, apa definisi yang salah dalam la ilaha illallah, apa definisi yang kadang-kadang dimasuk-masukkan di dalam la ilaha illallah, apa rukunnya. Rukun aja sebutin, nggak banyak. Berapa rukunnya la ilaha illallah? Ahsan, barakallahu fiik. Yang pertama apa? Al-itsbat. Yang kedua, an-nafi. Ahsan, barakallahu fiik. Ini wajib kita ketahui. Karena ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita paham dengan maksud la ilaha illallah, rukun, isinya, syaratnya. Beda dengan cuman sekedar ngucapin. Beda.
Ketika kita meyakini la ilaha illallah, kita di sana mempunyai ikrar yang namanya itsbat wujudillahi azza wa jal, ay la ma'budu bihaq illallah. Ada muatan yang beda ketika kita memahami tentang daripada rukunnya, apalagi syaratnya. Syaratnya ada berapa? Ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah. Itu dia yang kami katakan tadi, cukup pakai handphone. Rukun la ilaha illallah 2. Ini. Syaratnya ini. Subhanallah. Gampang kan? Dan kita bisa ulangi terus. Gitu. Dengan kita bisa lebih banyak memahami satu persatu daripada hal tersebut, yakin Islam kita akan beda. Kualitas di dalam keislaman kita akan beda. Mohon maaf. Di dalam kajian itu bukan harus yang berbicara orang populer, yang banyak followernya, yang dihadirin ribuan, ratusan. Bukan harus kitab yang besar, bukan itu. Tapi yang penting metodologi dalam penyampaiannya, target di dalam materi yang akan disampaikan, dan yang ketiga, adanya tahapan yang tepat dan benar di dalam menyampaikan materi. Itu yang paling penting. Siapapun yang menyampaikannya, tapi tidak semuanya yang paham. Karena ini juga ada ilmunya, ada trainingnya, ada cara pembelajarannya. Bagaimana menyampaikan, apa metodologi yang tepat, materi apa yang perlu dipersiapkan, dan bagaimana tahapannya. Itu yang akan lebih efisien dan tepat, dan akan lebih mudah dicerna. Apalagi metode kita sifatnya floor, audien umum, bukan di lembaga yang sifatnya formal seperti pesantren. Sehingga banyak beberapa kajian kami lihat yang sudah lama, tahunan dibaca kitab macam-macam, yang ngisi semuanya orang-orang ini. Baru ditanya satu pertanyaan pada bengong semua. Gak paham. Padahal itu prinsip di atas semua prinsip. Ya mungkin kajian sudah puluhan kali, ratusan kali, baru satu pertanyaan aja udah pada bingung, gak paham. Contohnya, siapa itu Allah? Siapa itu Allah? Beliau rajin, beda. Subhanallah. Ini kajian besar, majelis taklim yang sudah, udah. Baru ditanya tentang Allah. Siapa itu Allah? Gak kenal, gak tahu, gak bisa menjawabnya. Padahal itu pintu gerbang utama yang harus wajib dikenal, dipahami seutuhnya, yang akan mengantarkan kita untuk mengenal tauhid seutuhnya. Gak mungkin kita akan bisa menjalankan la ilaha illallah, memahami la ilaha illallah, tapi dengan Allah kita gak kenal. Mana bisa? Ini poin, salah satu poin. Penting sekali untuk adanya tahapan, metodologi yang tepat. Subhanallah. Jadi intinya kami ingin bangkitkan semangat agar kita bisa lebih tepat. Tidak cukup yang namanya asal semangat di dalam belajar, apalagi semangat di dalam ibadah. Perlu harus benar-benar dipandu dengan guidance, dengan petunjuk yang tepat dan benar. Kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan nanti kita akan dikit-dikit kita ulangi, karena kami akan fokus kepada poin tentang Islam. Berarti poin-poin yang terkait nanti dengan Islam secara global kami akan sampaikan nanti, biar bisa lebih untuk memantapkan kembali, dan juga biar ada gambaran yang mendekati keutuhan daripada tentang Islam itu sendiri. Di dalam mengenal tingkatan Islam yang ada di dalamnya rukun Islam yang dijelaskan di dalam hadis yang sahih, riwayat daripada Abdullah bin Umar, di dalam beberapa riwayat hadis tersebut, di dalam perbedaannya antara susunan puasa dengan haji. Ada yang awal haji, ada yang puasa belakangan. Dalam riwayat yang lain ada puasa duluan, ada haji. Intinya
rukun Islam tidak keluar daripada 5 perkara. Daripada lima perkara. Syahadatain, 2 kalimat syahadat, yang pertama, yang kedua as-shalah. Yang kedua, salat. Ada kajian tauhid, ada kajian fikih di sini, Pak. Ada, Pak? Kitab apa itu, Pak? Masya Allah. Umdatul Ahkam. Ya salah. Bukunya Masya Allah, paten banget. Subhanallah. Apa sih artinya salat itu? Hakikat salat. Udah dibahas salat? Oh, baru bisa aja. Bisa aja. Udah. Kalau baru ya nggak bisa jauh-jauh nanyanya udah. Cakep. Cakep Pak Irwan, insya Allah. Ya Allah. Di dalam sholat sendiri, kita juga harus pahami dengan seutuhnya. Di dalam memahami sebuah apa saja yang akan menjadi sebuah tuntutan bagi kita untuk kita akan menjalankannya. Kita kenali dari awal, dari mulai mengenal definisinya, mengenal dengan seutuhnya. Apa sebenarnya hakikat sholat itu? Apa hakikat sholat? Ketika kita sholat, apa hakikatnya? Azan. Subhanallah. Sehingga ketika kita memahami sholat itu adalah doa, berarti ketika kita memposisikan berdiri menghadap kiblat, takbir, subhanallah, kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, karena tidak ada satupun zikir bacaan yang ada di dalam sholat itu sendiri kecuali doa. Kecuali isinya adalah doa. Akan lebih tepat kita dan bisa benar-benar mantap memposisikan diri kita ketika di dalam sholat, baik menjadi imam apalagi menjadi makmum. Karena setiap dari gerak-gerik kita, dari mulai yang namanya yaitu persiapannya, rukun-rukunnya di dalamnya dan seterusnya, semua kita isi dengan doa. Ini intinya, kalau kita paham dengan sebuah hakikat, pemahaman yang tepat, Allahu Akbar, beda, akan berbeda. Kalau katanya ibu-ibu biasanya yang lagi masak, kan? Kalau bumbunya itu benar-benar sesuai dengan syaratnya, wah, masakannya jadi benar-benar mantap gitu kan? Jadi mantap, subhanallah. Karena sudah mengikuti dan memahami dengan seutuhnya apa itu sholat, apa itu sholat. Begitu juga yang berikutnya tentang puasa. Setelah sholat kita pahami, kemudian ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, kemudian ada syarat-syaratnya, ada pembatalnya. Ada pembatalnya. Ini bisa digabung di dalam sebuah catatan yang sifatnya global. Singkat, global, dan mudah dihafal, dan mudah nanti akan diulangi. Syaratnya berapa sebelum sholat, di dalam ada rukunnya berapa, sunnah-sunnah yang menambahkan di dalamnya apa saja, kemudian batalkan sholat itu apa. Karena kadang-kadang ketika kita tidak memahami poin ini, dianggapnya pembatal sholat sama dengan pembatal wudhu. Padahal masing-masing berdiri sendiri. Di mana itu wudhu, di mana itu sholat. Kadang-kadang masih ada yang bercampur. Tapi kalau kita bisa memposisikannya masing-masing, akan lebih tepat. Persyaratan adanya di luar ibadah. Setiap persyaratan tidak ada kaitan langsung dengan yang namanya ibadah. Itu syarat namanya. Ma la tasihhul mahiyatu illa bih wa huwa kharijun anha. Ini bahasa usul fiqh. Segala sesuatu yang tidak sah ketika tidak dijalankannya dan dia itu berada di luar ibadah tersebut. Syaratnya sholat apa yang utama? Suci. Adalah suci. Itu syarat utamanya.
Sama seperti syarat utama seseorang di dalam beramal. Apa syaratnya pertama? Nah, syarat di dalam seseorang melakukan yang namanya amal. Ya, ini pasti udah nyampe. Kalau nggak nyampe juga berarti beda kitabnya, jangan-jangan. Beda kitabnya berarti. Syarat seseorang akan beramal apa namanya? Ilmu, bagus. Tapi ada syarat yang sifatnya praktis kembali kepada sebuah ibadah. Seseorang dikategorikan dia itu bisa menjalankan ibadah dengan syaratnya apa? Apa Pak? Ya, apa syaratnya? Apa Pak? Nah, tiba syarat yang utama, seseorang itu bisa menjalankan sebuah yang namanya ibadah. Setelah dia menjadi seorang muslim, nggak bisa dong kalau nggak orang muslim mau beribadah. Mana bisa? Kemudian syaratnya yang utama adalah harus mukallaf. Apa itu mukallaf? Bagus. Ada lagi mau nambahin? Apa istilahnya mukallaf itu apa? Berakal. Atu-atu jawabannya ya. Subhanallah. Ini penting ikhwan. Ini penting sekali. Karena akan banyak kaitannya, konsekuensinya. Karena yang ada di masyarakat ketika mereka tidak memahami dua definisi ini, tidak memahami pokok prinsip ini, akhirnya orang yang seharusnya tidak beribadah dipaksa suruh beribadah. Orang yang harusnya menjalankan ibadah diganti dengan yang lainnya. Karena tidak memahami poin tentang yang namanya mukallaf. Tidak setiap yang namanya muslim itu mukallaf. Tapi pintu awalnya seseorang bisa menjalankan perintah Allah harus menjadi orang muslim dulu. Karena amal tidak akan diterima kecuali dari orang muslim. Karena orang beramal baik bisa dilakukan oleh siapa saja. Banyak orang-orang non-muslim bangun masjid, bantu majelis taklim, bantu orang-orang fakir miskin. Tapi apa dia amalnya diterima oleh Allah? Tidak ada. Karena syarat Islamnya dia nggak punya. Ketika masuk kepada orang Islam, dibatasin lagi orang muslim yang mukallaf. Siapa yang mukallaf itu? Orang muslim yang sudah sampai baligh akil dan dia berakal. Sehingga kalau orang yang masih belum baligh, amalnya disimpan dulu. Nanti kalau sudah baligh akan tercatat. Yang kedua yang berakal. Berarti orang yang gak berakal, siapa mereka? Ini dalam pembahasan fikih yang mendasar, yang awal. Gak mungkin akan bahas sampai kemana-mana sebelum masuk pintu mukallaf dulu dibahas. Nggak mungkin. Nggak ada satupun kitab fikih yang tidak akan membahas masalah ini. Karena ini pintu awalnya yang mengantarkan kepada kita bagaimana kita beramal. Apa persyaratannya? Kalau bukan mukallaf, tidak mungkin seseorang itu akan dibebani oleh syariah yang menjadi tanggung jawab baginya untuk menjalankan sebuah ibadah. Kalau belum berakal, berarti dia panjang jadi pembahasannya sekarang. Kita belum masuk ke masalah Islam. Ala kulli hal. Nanti pada waktunya kami akan bahas lagi insya Allah. Tapi ini sebuah gambaran. Gambaran karena masuk di dalam poin tentang rukun Islam. Di dalam poin tentang sholat, kemudian puasa. Allahu Akbar. Waktunya sangat cepat sekali. Tentang asyhadatain, dalilnya jelas. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ada dalil-dalilnya. Dalam surat Al-Imran ayat ke-18. Kemudian yang tadi tentang masalah sholat juga dijelaskan di dalam Al-Quran, ada dalil-dalilnya. Kemudian juga beberapa daripada syahadat Rasul, setelah syahadat tauhid, kemudian syahadat Rasul, kemudian tentang dalilnya, dan juga tentang yang kedua yaitu dalil daripada sholat dan zakat.
kemudian juga puasa, semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena setiap daripada prinsip-prinsip yang tadi yang ada di dalam Islam, pastinya tidak mungkin keluar daripada yang namanya dalil. Tidak mungkin keluar daripada dalil, apalagi ketika kaitannya dengan masalah akidah, dengan pokok-pokok prinsip yang ada dalam masalah akidah, harus semuanya yang berkata bukan seseorang, bukan namanya manusia. Yang berkaitan dengan akidah, tidak ada di sana campur tangan terlibat yang namanya pembicaraan manusia. Yang berkaitan dengan akidah, tidak keluar daripada qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini poin-poin yang prinsip. Ini adalah pokok-pokok pondasi dan juga tiang-tiang yang ada di dalam agama. Sehingga menunjukkan kualitas daripada agama yang benar-benar kokoh dan kuat, dan semuanya ditopang dengan pondasi dasar yang kuat, yang sumbernya adalah wahyu yang datang dari Allah Ta'ala. Ini akidah dan ini tauhid. Karena di dalamnya tidak ada sangkut paut dengan yang namanya selain qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dalil yang berkaitan dengan masalah haji tadi, Allah Ta'ala berfirman juga di dalam Al-Quran, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sehingga daripada 5 rukun yang terkait dengan rukun Islam, semuanya jelas. Semuanya jelas berdasarkan tadi, yaitu dalil-dalil yang datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dari mulai syahadatain, kemudian salat, kemudian puasa, zakat, kemudian haji. Kemudian tingkat yang kedua adalah al-iman. Setelah tingkat Islam, yang menjadi konsekuensi setiap muslim yang harus dia kenali, dia pahami, adalah tentang iman. Di sini baru nanti masuk tentang yang pertama, yaitu adalah di dalam iman ada 6 rukun, dari mulai beriman kepada Allah. Di sini yang nantinya akan mengantarkan kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tauhid yang mana? Di dalam pembagiannya daripada tauhid, walaupun sifat pembagian ini sebenarnya ada sebagai pintu. Bukan pembagian yang sifatnya ma'thur, bukan pembagian yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ini ada sebatas metodologi para ulama. Jalur-jalur yang diberikan oleh para ulama yang akan mengantarkan kita untuk benar-benar seutuhnya memahami tentang siapa itu Allah, bagaimana mentauhidkan Allah yang seutuhnya, yang sebenar-benarnya. Kemudian setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam rukun iman itu apa yang kedua? Yang kedua apa setelah beriman kepada Allah? Aywa. Dalam Al-Quran juga ada ayatnya. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum. Jadi beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah. Subhanallah. Ini tahapan-tahapan yang pastinya akan benar-benar mengantarkan kita mantap dengan yang namanya agama Islam. Kenal satu persatu, paham. Walaupun dalam yang sifatnya bentuk global, dalam poin-poin besar tadi. Tapi pasti akan memberikan wawasan kepada kita utuh. Wawasan kepada kita utuh. Tinggal nanti kita bisa kembangkan, kita lebih luaskan, kita mendetailkan. Kita kembali kepada buku, kepada kitab, atau kita ngikutin kajian yang lebih luas lagi. Ini yang insya Allah akan lebih besar dan lebih efisien untuk membantu kita. Iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kemudian iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada yaitu penentuan qadha dan qadar, yang baik ataupun yang buruk. Satu-satu daripada poin ini, khususnya yang berkaitan dengan beriman kepada hari akhir,
ada materi yang berlanjut, berseri. Kami pernah bawakan di salah satu kajian, yaitu beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Di sana materinya sifatnya dia berkesinambungan dari materi awalan, wawasan tentang apa yang dinamakan hari akhir itu. Yang mana yang dinamakan hari akhir. Kemudian akan masuk kepada sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Karena hari akhir bukan otoritas seorang hamba Allah, siapapun mereka, sekalipun para nabi dan rasul, termasuk malaikat-malaikat Allah. Karena itu mutlak hari akhir hanya kuncinya, alarmnya, gongnya Allah Ta'ala yang memegang. Sehingga tidak benar dan tidak tepat kalau ada narasumber, ada informasi yang memberikan prediksi pakai 40 tahun lagi, 50 tahun lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi saja tidak pernah memprediksikan dengan spesifik tahun. Ini ada orang-orang yang baru lahir kemarin sudah memberikan prediksi tahun. Ya Allah, sedih. Membuat umat jadi rancuh. Orang jadi bingung. Nggak jelas. Karena di dalam memprediksikannya, hari akhir itu nggak bisa eksak. Nggak bisa dihitung kayak 1 tambah 1. Tidak mungkin. Subhanallah. Ilmu sa'ah di dalam Al-Quran dikatakan indallah la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu tentang yang namanya hari akhir. Berarti itu sudah tidak ada kehidupan dunia lagi. Setelah itu sudah akan masuk di alam yang lain, yang akan nanti dihancurkan dunia dan seisinya, akan dibantu, akan dihidupkan, dibuatkan kembali alam yang baru. Itu kapan? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tetapi Nabi SAW di dalam poin ini beliau memberikan sebuah arahan, bimbingan dan juga panduan sekaligus sinyal-sinyal, tanda-tanda akan datangnya hari tersebut. Ini dia Rasulullah SAW. Rasul saja memberikan tanda, bukan spesifik. 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, ya Allah, tidak mungkin. Karena itu mutlak kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan yang ketiga setelah al-iman adalah al-ihsan. Al-ihsan. Ini adalah tingkat yang puncak, yang paling tinggi. Seseorang ketika sudah benar-benar kepada sampai titik yang namanya al-ihsan, pastinya dia sudah melalui daripada tahapan-tahapan yang tadi. Melalui tahapan-tahapan yang tadi. Dia sudah menjadi seorang muslim yang menjalankan daripada keislamannya, benar-benar menunjukkan ketundukan kepada Allah yang totalitas. Kemudian dia juga sudah menjadi seorang mukmin yang mukminnya benar-benar tepat dan benar, menjalankan daripada aspek-aspek tuntunan daripada keimanan. Ketika sudah 2 tingkatan ini lalui, dia akan sampai kepada tingkatan benar-benar dia itu beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Orang yang muhsin yang sampai kepada tingkatan ihsan, 2 daripada keadaan ini pasti akan ada padanya atau salah satunya. Dia yakin bahwasanya seakan-akan dia melihat Allah, atau yang kedua dan ini yang paling kecil, dia yakin Allah mengawasi dia. Ini gak mungkin kita akan langsung naik tingkat ke sana sebelum kita lalui tingkatan-tingkatan yang sebelumnya. Allahu Akbar. Sehingga setiap dari kita sebenarnya siapapun orangnya, kita terus belajar, kita terus update, terus kita berusaha meningkatkan keislaman kita, meningkatkan keimanan kita, sampai pada akhirnya kita dikit-dikit naik kepada yang namanya tingkatan ihsan. Karena poin ini menjadi sebuah konsekuensi dari setiap muslim
yang tidak cukup hanya sampai kepada titik pengenalan saja, pemahaman saja, tapi harus benar-benar seutuhnya ada update di sana. Ada peningkatan terus. Siapapun dari kita, nggak mungkin. Seperti sholat, siapa? Kalau udah sampai ihsan nggak mau sholat lagi? Tidak mungkin. Kembali lagi ke sholat. Tingkatkan sholat kita. Puasa juga begitu. Tingkatkan puasa kita. Lebih baik daripada yang sebelumnya. Lebih baik daripada tahun sebelumnya. Terus begitu. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk yang lain, hanya untuk benar-benar menghambakan diri kita menjadi seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang selalu meningkat. Dari 3 tingkatan ini, yang terakhir tadi itu adalah seorang muhsin, pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Ayatnya, innal ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya orang-orang yang sudah bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa ini dan dia sudah Islam dan sudah iman. Kemudian wal ladina hum muhsinun. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang muhsin. Diawali dengan berislam dulu, kemudian dia beriman, kemudian masuk kepada tingkatan yang berikutnya, yaitu dia berbuat ihsan. Ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa takallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat perbuatan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ini yang terkait dengan pengenalan daripada al-Islam, yang di dalamnya ada tingkatan. Yang 3 tingkatan ini, kalau kita untuk mudah bisa ingin mengenalnya, memahaminya, kembali kepada salah satu hadis. Dan ini juga pasti sudah dipelajarin, Pak Irwan. Hadis apa tuh, Pak? Ayo. Semuanya mencakup di dalam hadis tersebut. Hadis apa itu? Ahsan, barakallahu fiik. Hadis Jibril, Al-Ban Nawawi ada kan katanya kan? Ada. Udah sampai ke berapa hadisnya? Udah lupa hadis yang kedua. Udah lupa hadis Jibril. Subhanallah, karena udah lewat hadis yang keberapa. Di dalam hadis Jibril, as-sahaba radhiyallahu taala anhum, di dalam dia mengenal tentang agama seutuhnya, dari sana mereka belajar. Ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya kepada Nabi SAW, metodologinya di dalam pembelajaran waktu itu dengan tanya jawab. Malaikat bertanya, Nabi yang menjawab. Subhanallah. Dipuji oleh malaikat. Tanya yang kedua, tanya yang ketiga. Subhanallah. Sahabat yang ngelihat cara seperti itu heran. Orang bukan bertanya malah nanyain Nabi. Iya kan? Pasti sahabat kaget. Biasanya yang datang menemui Nabi itu kan bertanya kepada Nabi kan. Ini malah ngetes Nabi. Subhanallah. Ternyata di balik kedatangan beliau adalah untuk mengajarkan semua yang ada pada waktu itu. Nabi mengatakan, atakum yu'allimukum dinakum. Jibril tadi datang kepada kita di majelis ini, tujuannya adalah untuk mengajarkan agamamu. Subhanallah. Isya. Belum alarm, belum nih? Ini beres sendiri. Jangan-jangan jam Yaman, bukan ya? Oh sama. Kirain ikut ke yang Yaman. Jam di Yaman. Udah 3 menit lewat, akhi. Belum nih alarm nih. Oh.
Sebenarnya di dalam jadwal sholat kami kemarin jelaskan secara mendetail di kajian Al-Ukhuwah di BSD. Karena jadwal kita ini sudah kadaluarsa. Jadwal sholat kita sudah kadaluarsa. Sudah tidak akurat lagi. Karena pembentukan awal dari jadwal sholat ini 100 tahun yang lalu. 1 abad. Bayangkan. Masih manual. Dan yang juga cukup menyedihkan, ternyata yang membuat kerangka-kerangkanya jadwal sholat itu penjajah Inggris yang masuk ke Mesir waktu itu. Subhanallah. Pernah kita baca? Subhanallah. Ketika kita bahas tentang waktu sholat, kita bahas semuanya. Dari mana asal-usulnya waktu itu. Sehingga sepakat kemarin dan juga menjadi beberapa bahan diskusi dari para asatidz yang ada di Indonesia, untuk kita sedikit hati-hati dengan 2 waktu sholat. Pertama subuh, yang kedua maghrib. Jangan terlalu buru-buru. Jangan terlalu buru-buru. Kita lambatkan sedikit, tambahin daripada jadwal yang ada 5 menit sampai 8 menit untuk yang namanya subuh. Untuk maghrib bisa dari 2 sampai 5 menit atau 3 menit daripada jadwal yang ada. Jangan buru-buru. Itu kembali kepada kita. Tapi kalau masjid yang memang sifatnya umum, yang di sana memang tetap kembali kepada jadwal yang ada, berarti kembali kesepakatan. Termasuk kami ketika puasa di rumah, kami nggak buru-buru buka, nunggu dulu. Karena masjid-masjid di kampung seperti ini nih, waduh paling cepat buru-buru adzan. Buru-buru adzannya. Subhanallah. Sehingga kita jarakin dikit, kasih waktu. Sebuah kehati-hatian saja. Karena sampai hari ini belum diupdate itu jadwal. Wallahu a'lam. Ini belum bunyi juga. Astaghfirullahaladzim. Oh, nggak bunyi. Adzan akhir faqalan. Nggak mau adzan emang. Waduh, semangat banget. Bismillah. Kita lanjutkan. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Poin selanjutnya yang ingin kami sampaikan tentang kamaliyatul Islam. Kesempurnaan daripada agama Islam. Setelah beberapa poin tadi yang kami sampaikan, setelah kita sudah mengenal Islam dan juga tingkatan daripada Islam, kemudian tentang kesempurnaan daripada Islam. Di mana sempurnanya Islam itu di mana? Masjid sebelah. Kesempurnaan daripada agama Islam pastinya juga berdasar karena agama Islam, agama yang datang setelah nabi-nabi dan rasul yang sebelumnya. Karena sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi siapa sebelum Nabi Muhammad? Nabi Isa alaihi salam. Sebelum Nabi Isa Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa rangkaian daripada perjalanan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang satu dengan yang lainnya pasti akan ada keterkaitan. Apa bedanya nabi dengan rasul? Apa bedanya nabi dengan rasul?
Yang bisa jawab? Gak ada, di browsing gak bakal dapat. Ahsan, teruskan. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Kalau Nabi melanjutkan. Nah, kalau Nabi itu dia. Perbedaan yang prinsip antara Nabi dan Rasul. Setiap Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kitab dan risalah baru, dan dia menghapus daripada ajaran risalah yang sebelumnya. Itu Rasul. Tapi kalau Nabi melanjutkan daripada risalahnya seorang Rasul. Dari Nabi Daud ke Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman melanjutkan ajaran daripada orang tuanya. Kemudian datang setelah Nabi Sulaiman, Nabi Musa alaihissalam, menghapus ajaran Nabi Sulaiman dan Nabi Daud dengan kitabnya At-Taurah. Kalau Nabi Daud dengan kitabnya Injil. Hah? Apa kitabnya? Zabur. Alhamdulillah. Udah kena kopi jadi segar ya. Setelah Nabi Musa alaihissalam, dilanjutkan setelahnya oleh Nabi siapa sebelum Nabi Isa? Harun alaihissalam. Setelah Nabi Harun dengan Nabi Isa ada fatrah di sana, kemudian Allah Ta'ala utus Nabi Isa alaihissalam dengan diberikan risalah baru, kitab baru, menghapus semua agama yang sebelumnya. Agama yang dibawa Nabi Musa, risalahnya Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, semuanya dihapus dengan diutusnya Nabi Isa, juga dengan kitab Injil yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Setelah Nabi Isa alaihissalam dan kitabnya Al-Injil, di sana juga ada fatrah. Ada beberapa waktu. Tetapi banyak orang-orang yang masih menjaga tentang agama yang dibawa oleh ajaran Nabi Isa alaihissalam, bahkan yang masih kembali kepada asal usulnya, mengikuti Al-Hanifiyah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga tentang posisi, durasi, fatrah antara Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana perlu dikaji, perlu kaji sangat mendalam. Intinya setelah Nabi Isa alaihissalam, baru Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan risalah baru, dengan agama yang sama. Karena agama semua para nabi dan rasul adalah agamanya Islam. Agamanya adalah Islam, karena inti daripada Islam itu satu. Apa dia? Ahsan, barakallahu fiik. Semua risalah dari mulai Rasul yang pertama, Nabi? Bukan, Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Islam. Islam yang sama adalah mengajarkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, mengajarkan tauhid dan meninggalkan yang namanya sesembahan selain Allah Ta'ala. Sehingga agamanya sama, akidahnya juga sama, yaitu tentang tauhid. Syariatnya yang berbeda-beda daripada setiap nabi dan rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang terakhir, penutup, pamungkas daripada seluruh nabi dan rasul, berarti otomatis paling sempurna daripada ajarannya, syariatnya, dan sekaligus menghapus yang setelahnya. Kesempurnaan daripada agama Islam langsung mendapatkan legitimasi dari Allah Ta'ala. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-yawma ya Muhammad akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sehingga kesempurnaan agama Islam sudah tidak diragukan lagi kesempurnaannya, dan sekaligus sebagai nikmat yang Allah Ta'ala sempurnakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Relevansi Islam tidak diragukan sepanjang zaman, di mana saja, kapan saja, siapapun yang membawanya, baik di Jazirah Arab, baik di negeri yang mana saja, di Afrika, di Australia, di Amerika, di Asia, ASEAN, dan seterusnya. Islam relevans, munasib al-Islam itu.
selalu sejalan, sinkron, tidak pernah bertentangan dengan apapun yang ada di negeri apapun dan kepada siapapun. Itu bentuk kesempurnaan daripada agama Islam. Selama orang-orang yang mengikuti Islam itu sendiri kembali kepada Islam yang utuh, kembali kepada tuntunan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ketika seorang muslim yang ada di Afrika, Captain, Afrika Selatan, absen, dengan yang ada di Indonesia, dengan ada yang di Australia, yang ada di Amerika, semuanya mereka berpanduan satu kepada kitabullah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berislam gak mungkin beda sholatnya. Sepakat? Gak mungkin beda sholatnya, karena sumbernya satu, panduannya satu, adalah kitabullah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka ketika sholat, muslim yang ada di Afsel, yang ada di Australia, yang ada di Amerika, yang ada di Indonesia, habis salam bacanya sama, istighfar. Karena panduannya satu, madhabnya satu, imamnya satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita lihat di masyarakat, masjid-masjid sekitar kita, ikut siapa mereka? Ada nggak yang sama habis sholat? Masjid A dengan B aja beda. Masjid yang satu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Astaghfirullahaladzim, li wali walidayya, walil mu'minina, wali jami'il, subhanallah. Masjid yang satunya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Al-Fatihah. Ya kan? Bukti Islam relevan sebenarnya, tapi kembali kepada orang-orangnya. Bagaimana mereka mengambil Islam? Bagaimana mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika imamnya Rasul, panduannya Rasul, khairul huda, huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan sama semua di mana saja, siapapun mereka. Mau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa dan seterusnya. Karena imamnya satu adalah Muhammad. Ini relevansi Islam yang seharusnya benar-benar tersampaikan ke seluruh umat Islam. Ketika mereka belum bisa memahami Islam yang seutuhnya, belum tahu tentang kesempurnaan Islam, bukti yang terjadi sekarang. Gara-gara nggak paham Islam yang sebenarnya, akhirnya kita ngaji pindah. Benar Rizal? Subhanallah. Belum sampai kepada mereka tentang Islam yang sebenarnya. Tapi kalau mereka memahami Islam yang utuh, subhanallah, mustahil akan berbeda dengan kita. Padahal apa yang kita sampaikan, semuanya sumbernya jelas. Kembali apa yang datang daripada qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sudah lebih awal mempelajari, memahami, menjalankan Islam yang mereka sumbernya perlu diupdate, sumbernya perlu diluruskan, dasar-dasarnya perlu coba dikembalikan kepada Islam yang kafah, Islam yang murni, Islam yang sumbernya wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Agama Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Kewajiban umat Islam adalah ittiba. Nggak boleh modif-modif, bukan motor, bukan mobil, pakai dimodifikasi, tambah sono, tambah sini, biar cantik, dikasih balon-balon, dikasih janur, gitu. Subhanallah. Pakai petasan, apa itu semuanya? Dari mana? Islam yang mana itu? Subhanallah. Islam sudah murni, sudah utuh, sudah sempurna. Tidak ada campur tangan yang namanya akal, perasaan, tambahan-tambahan manusia, ide-ide, nalar-nalar, tidak ada. Al-Islam kamil, sudah cukup. Kita selaku hambanya, kita hanya dituntut sami'na wa ata'na. Al-ittiba, kita dituntut untuk mengikuti apa yang datang dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya At-Tafsir, beliau menjelaskan
merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla yang terbesar diberikan kepada umat ini tatkala menyempurnakan agamanya. Tatkala menyempurnakan agamanya, subhanallah. Ini nikmat yang luar biasa sangat besar. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang sempurna, yang utuh, sebagai bentuk kesempurnaan daripada agama-agama, ajaran-ajaran syariat yang sebelumnya. Ini nikmat yang luar biasa sangat besar. Dan ini Allah Ta'ala hanya berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kesempurnaan ini, kita udah nggak butuh agama lain. Tidak pula nabi lain. Cukup nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menjadikan beliau sebagai penutup dari para nabi dan rasul. Sehingga tidak ada yang halal kecuali beliau jelaskan. Tidak ada yang haram kecuali beliau juga sudah jelaskan dengan terang benderang. Innal halala bayyin wal harama bayyin. Hadis keberapa Pak Imran? Pak Irwan? Hadis keberapa di Arba'in Pak? Ayo. Udah nyampe belum Pak? Oh belum nyampe lagi. Aman. Aman udah. Kalau belum nyampe aman. Subhanallah. Jelas. Nabi SAW tidak ada satupun yang tidak beliau jelaskan tentang perkara yang halal, perkara yang haram. Semuanya jelas. Bahkan di antara daripada yang haram pun juga Nabi jelaskan. Agar kita berhati-hati, tidak masuk kepada jalan yang ragu-ragu, yang abu-abu. Satu ketika Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat. Sebagai bukti daripada amanahnya beliau. Dan sekaligus kesempurnaan agama yang beliau bawa. Beliau mengatakan, Ma baqiya alayya syai'un. Sudah tidak ada yang tersisa dariku. Segala sesuatunya. Semua sudah aku sampaikan kepadamu. Dari mulai urusan yang akan mengantarkan kamu ke dalam syurga Allah. Dan melindungi, menyelamatkan kamu daripada api neraka. Komplit. Sudah selesai. Ini kesempurnaan daripada ajaran Nabi SAW. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, Watammat, the end. Tamat itu istilahnya the end. Watammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, yaitu maksudnya wahyu yang turun dari Allah sudah tamat, udah selesai, udah khatam, udah khatam, subhanallah, dengan benar dan adil. Dengan benar dan adil, subhanallah. Berarti nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Walaupun Islam dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang Masya Allah luar biasa. Islam belum sempurna lah. Nabi Muhammad SAW baru tugasnya doang yang kelar, gitu kan. Islamnya belum sempurna, subhanallah. Sedih. Coba masih muda yang ngomong, kita jitak palanya. Subhanallah. Cuman karena sepuh jadi kita masih hormatin. Ya Allah, sedih. Benar di dalam kabar yang disampaikan. Agama Islam kesempurnaannya. Benar di dalam kabar yang disampaikannya. Adil di dalam seluruh keutuhannya. Utuh di dalam, adil di dalam seluruh keutuhannya tentang apapun yang kembali kepada perintah-perintah dan larangan. Setelah agama disempurnakan bagi mereka, maka sempurnalah nikmat yang diberikan kepada mereka. Subhanallah. Jadi nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Muhammad SAW adalah dengan nikmat kesempurnaan daripada agama Islam. Sebagaimana ayat tadi dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Sekaligus Allah Ta'ala setelah menyempurnakan agama Islam ini sebagai agama Nabi Muhammad SAW dan sekaligus sebagai nikmat bagi umatnya SAW,
sekaligus satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Talha di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Maksudnya adalah agama Islam. Allah telah mengabarkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bahwa Allah telah menyempurnakan keimanan kepada mereka sehingga mereka tidak membutuhkan penambahan sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan Islam sehingga tidak akan pernah menguranginya. Bahkan Allah telah meridhoinya sehingga Allah Ta'ala tidak akan memurkainya. Subhanallah. Karena kesempurnaan agama ini stempelnya datangnya dari Allah. Stempelnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keridhoannya pun Allah yang meridhoinya. Ketika Allah yang menyatakan sempurna, berarti sudah nggak ada hak seorang yang namanya siapapun mau nambah-nambahin lagi. Allah musta'an. Beraninya menambahin sesuatu yang sudah disempurnakan oleh Allah. Konsekuensinya kan meragukan kesempurnaan yang Allah sudah sempurnakan. Mana bisa seorang manusia, siapa ente, mau menyempurnakan agama? Padahal agama ini datangnya dari Allah dan Allah yang sudah menyempurnakannya. Subhanallah. Sekaligus agama yang diridhoi. Otomatis yang pertama, tidak ada agama selain agama Islam diridhoi oleh Allah Ta'ala. Otomatis agama Islam diridhoi, berarti tidak akan mungkin ada jalan, ada celah untuk nantinya dimurkai oleh Allah Ta'ala. Karena Allah sekali berbicara tepat dan benar dan selamanya. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat daripada As-Suddi, turunnya ayat tersebut, ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga tadi, adalah pada waktu tempat yang sangat sakral dan momentum yang luar biasa yang dicatat oleh semua yang hadir pada waktu itu. Ketika di Padang Arafah, ketika pelaksanaan musim haji di tanah haram. Subhanallah, di bulan haram. Sebagaimana pidatonya Nabi ketika di Hajjatul Wada'. Subhanallah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali, dan setelah itu beliau wafat. Setelah kembali daripada perjalanan haji, dan beliau menyampaikan tadi tentang ayat yang turun yang terakhir, dan setelah itu tidak ada ayat yang menerangkan tentang halal haram lagi. Walaupun ada beberapa ayat yang lainnya, tapi konsekuensinya bukan sebagai bentuk penyempurnaan, tapi sudah sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia setelah 81 hari dari pelaksanaan ibadah haji, setelah beliau keluar dari Arafah. Subhanallah. Dicatat oleh sahabat. Sampai harinya, berapa harinya dicatat. Kenapa bisa dicatat? Kenapa benar-benar tercatat sangat akurat? Berbeda dengan kelahirannya. Apa sebabnya? Wafatnya dicatat dengan sangat akurat. Karena ketika wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau udah punya umat, punya tukang catat, punya kader. Beliau punya orang-orang yang akan meneruskan daripada perjalanan dakwah beliau. Pastinya apapun yang kembali kepada Nabi tidak akan terlewat daripada catatan mereka. Tapi ketika beliau lahir, belum ada umat pada waktu itu. Ada sahabat, ada orang yang mendukung beliau? Nggak ada. Sehingga catatan tentang kelahirannya di dalam perbedaan yang sangat luas dan lebar. Termasuk mereka yang meyakini tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari kelahirannya, itu tidak disepakati oleh para ulama. Tapi yang disepakati 12 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya. Tapi beliau bergembira, atau mereka bergembira pada tanggal wafatnya. Iya kan? Mereka merayakan, syukuran katanya, gembira. Padahal itu hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wafatnya beliau tidak ada yang tidak hafal.
dicatat secara akurat. Tapi kalau lahirnya ada yang bulan ini, ada yang bulan itu, ada tanggal ini, tanggal itu, dan seterusnya. Karena kelahiran beliau hanya mengatakan hari yang disepakati. Lahir pada hari Senin, tanggal ketangkep basah. Kayaknya masih ada memori-memori lama nih. Diapalin kalau udah masuk bulan Rabiul Awal. Subhanallah. Setelah 81 hari daripada pelaksanaan ibadah haji, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, wafat, kembali kepada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini telah kesempurnaan untukmu agamamu, yaitu pada haji akbar. Maka Umar radhiyallahu an pada waktu itu menangis dengan turunnya ayat tersebut. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, apa yang menyebabkan engkau menangis? Umar menangis, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa engkau menangis? Subhanallah. Umar radhiyallahu an menjawab, aku menangis disebabkan selama ini kita berada dalam penambahan agama kita. Selama ini kita berjalan terus disempurnakan, sempurnakan, dan seterusnya. Tapi jika hari ini Islam sudah sempurna, berarti sudah tidak ada sesuatu yang disempurnakan. Selain setelahnya nanti akan ada kekurangan. Subhanallah. Kalau sudah sempurna, akan datang setelahnya, akan berkurang ini agama. Subhanallah. Itu yang dikatakan oleh Umar. Kemudian sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau benar ya Umar. Subhanallah. Apa maksudnya? Pengertian tersebut diperkuat di dalam salah satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada'al islamu ghariba. Bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Subhanallah, sadaqallah wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam itu bermula dengan sesuatu yang sifatnya asing. Kemudian berjalan, dikenal, sempurna, sampai pada akhirnya Islam nggak dikenal lagi, berarti tidak sempurna lagi. Berkurang yang awalnya tidak dikenal, kemudian dikenal sempurna, kemudian dia akan kembali tidak dikenal, kembali asing. Konsekuensinya berarti berkurang. Tapi Nabi katakan, fatuba lil ghuraba, sampaikan kabar gembira, selamat bagi mereka-mereka yang masih tetap konsisten istiqomah di dalam menjaga keutuhan, kesempurnaan daripada Islam. Mereka-mereka yang berjalan di atas sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang namanya Tariq ibn Shihab. Dia berkata, ada seorang Yahudi yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kalian membaca sebuah ayat dalam kitab kalian. Jika ayat tersebut diturunkan kepada kami, orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari itu adalah sebagai hari raya. Subhanallah. Ayat yang mana? Tanya Umar radhiyallahu anhu. Orang Yahudi tadi itu mengatakan ayat dalam surat Al-Maidah tadi. Subhanallah. Karena hari itu adalah hari sebuah anugerah karunia. Fadlum minallah. Subhanallah. Sehingga di hari yang mana adanya anugerah karunia dijadikan hari raya. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpuasa pada hari Senin di hari kelahirannya, bukan sekedar sebagai bentuk yaitu syukuran kepada Allah, tapi sekaligus kesyukurannya itu dengan beliau berpuasa pada hari itu bahwasanya tidak boleh dirayakan. Tapi beliau malah sebaliknya, mereka malah sebaliknya memahaminya. Subhanallah. Salah persepsi sehingga keluar daripada jalur yang datang daripada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku telah mengetahui hari dan tempat ketika itu, ketika ayat itu turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diturunkannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
di Arafah pada hari Jumat. Ini bentuk dan juga sekaligus sebagai bentuk legitimasi daripada kesempurnaan agama Islam. Taib, kita sudah lalui beberapa poin pada malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah poin-poin yang tadi tentang definisi, mudah-mudahan nanti bisa dipahamin lagi. Definisi secara bahasa, secara istilah, kemudian juga beberapa yang terkait daripada definisi tentang Islam, konsekuensinya, tuntutan yang kembali kepada setiap orang muslim, dia harus mengenal dan memahami Islam, kemudian tingkatan-tingkatan yang ada dalam agama Islam secara keseluruhan, kemudian tingkatan yang ada dalam agama Islam itu sendiri. Ada berapa tingkat. Kemudian yang terakhir yaitu tentang kesempurnaan daripada agama Islam. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan lagi dalam poin yang akan datang, masih di dalam poin tentang Islam, yaitu tentang Islam adalah agama pilihan. Dan nanti juga kita akan singgung tentang Islam sebagai karakteristik Islam. Karakteristik agama Islam. Baik, mungkin ada yang perlu dipertanyakan, yang kurang jelas, falyatafaddal. Baik, mudah-mudahan cukup apa yang kami sampaikan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.